dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Romo, suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, selamat pagi, shalom. Selamat pagi, Romo. Tadi malam Romo Yus menghubungi supaya saya yang memimpin perayaan Ekaristi pada pagi hari ini. Di akhir komunikasi beliau mengingatkan, Romo ingat perkenalkan diri. Jadi minta maaf saya buka masker dulu. Buka masker supaya umat bisa melihat dengan jelas Romo hitam tapi manis ini. Romo Yus tadi malam mengingatkan supaya menyampaikan tujuan dan maksud keberadaan kami di Samadhi ini. Bapak Uskup Keuskupan Amboina, Monsinyur Seno Ngutra, mengutus saya bersama dengan rekan imam saya, Romo Eman, dan kru dari Komsos Keuskupan Amboina untuk belajar sesuatu di Samadhi yang berhubungan dengan studio rekaman. Kami di sini sekitar 3 minggu sampai kami bisa menghasilkan sesuatu, baru bisa pulang. Menghasilkan sesuatu dan memperoleh sesuatu. Tadi malam melalui OKS, syukur kepada Allah bahwa ada istilah apa di sini, saweran, donasi gitu kepada kami, sehingga pukul 9.30 sebentar kami akan ke Mangga 2 untuk belanja, beli alat-alat. Untuk itu perayaan Ekaristi ini menjadi sebuah perayaan syukur pertama-tama bagi kami. Karena ada begitu banyak umat, donatur yang terus memperhatikan perjalanan dan perkembangan Gereja Teristimewa Gereja Keuskupan Amboina. Ada begitu banyak donatur-donatur hebat, keluarga pribadi yang ada di Jakarta ini. Hal yang kedua, dalam perayaan Ekaristi ini juga kita ingat akan siapa saja yang memiliki hati untuk selalu dan senantiasa membantu mereka yang mengabdikan diri, karyawan, pegawai, atau petugas yang mengabdikan diri pelayanan bekerja di Samadhi ini. Pagi, siang, malam, siapapun mereka. Semoga keluarga mereka, hidup perjuangan mereka, Tuhan selalu memberkati. Dan semoga doa-doa para penonton, umat yang mengikuti perayaan Ekaristi secara live dari rumah atau dari mana saja, serta kita semua, semoga doa dan harapan kita dapat disatukan dalam perayaan Ekaristi yang kudus ini. Untuk itu, mengawali perayaan keselamatan ini, mari kita tunduk di hadapan Tuhan seraya memohon ampun agar perayaan ini mendatangkan rahmat, berkat bagi kita masing-masing. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Mulia, kami bersyukur atas kehadiran putramu bersama kami. Semoga kami mengakui Dia yang Kau utus
untuk menganugerahkan keselamatan kepada kami. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Kitab Kejadian. Israel lebih mengasihi Yusuf daripada semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itu anak yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayah mereka lebih mengasihi Yusuf daripada semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepada Yusuf dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu hari, pergilah saudara-saudara Yusuf menggembalakan kambing domba ayahnya di dekat Sikem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, "Bukankah saudara-saudaramu menggembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka." Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu, dan didapatinyalah mereka di Dotan. Dari jauh Yusuf telah kelihatan kepada mereka. Tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Lihat, tukang mimpi kita itu datang. Sekarang, marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan, seekor binatang buas telah menerkamnya. Dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya dengan mimpinya itu." Ketika Ruben mendengar hal ini, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu kata Ruben, "Janganlah kita bunuh dia." Lagi kata Ruben kepada mereka, "Janganlah tumpahkan darah. Lemparkan saja dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini, tetapi janganlah apa-apakan dia." Maksud Ruben, ia hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Baru saja Yusuf sampai pada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah itu yang dipakainya. Lalu mereka membawa dia dan melemparkannya ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail yang datang dari Gilead, dengan untanya yang membawa damar, balsam, dan damar ladam. Mereka sedang dalam perjalanan mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, "Apakah untungnya kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini. Tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita." Dan saudara-saudaranya pun mendengarkan perkataan itu. Ketika saudagar-saudagar Midian itu lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan. Ketika Tuhan mendatangkan kelaparan ke atas tanah Kanaan dan menghancurkan seluruh persediaan makanan,
Diutusnyalah seorang mendahului mereka, yakni Yusuf yang dijual menjadi budak. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan. Kakinya diborgol dengan belenggu, lehernya dirantai dengan besi, sampai terpenuhilah nubuatnya, dan firman Tuhan membenarkan dia. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan. Raja menyuruh melepaskan dia, penguasa para bangsa membebaskannya. Dijadikannya dia tuan atas istananya dan pengelola segala harta kepunyaannya. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi, "Dengarkanlah perumpamaan ini. Seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara juga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tapi para penggarap menangkap hamba-hamba itu, yang seorang mereka pukul, yang lain mereka bunuh, dan yang lain lagi mereka lempari dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya tuan itu menyuruh anaknya kepada mereka, pikirnya, 'Anakku pasti mereka segani.' Tetapi ketika para penggarap melihat anak itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, 'Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita.' Maka mereka menangkap dia dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu?" Kata imam-imam kepala dan tua-tua itu kepada Yesus, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakan kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasil kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru.
Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Mendengar perumpamaan Yesus itu, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Maka mereka berusaha menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap Yesus nabi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi, Shalom. Selamat pagi, Romo. Dalam bacaan Injil yang kita dengar hari ini, yang tadi saya diam beberapa saat karena hilang fokus, karena dingin, menghadapi umat yang baru, situasi baru. Ini laki-laki ini buat apa ini? Romo, suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, saya berharap supaya pasang telinga baik-baik, sebab intonasi, logat, dan cara bicara saya mungkin sedikit unik dan sedikit lain. Supaya yang ditangkap pagi ini firman Yesus, bukan kata-kata dari Lopez. Saya membaca apa yang sudah saya siapkan. Tema permenungan kita pada pagi hari ini, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Batu yang dibuang, sesuatu yang kalau dibuang itu berarti sudah tidak terpakai, kadaluarsa, sudah lama, sudah kotor, sudah rusak, sudah busuk, dan lain sebagainya. Kalau batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, artinya batu ini tidak memiliki fungsi lagi, tidak bisa dipakai untuk membangun sebuah bangunan. Bapak Ibu, saudara-saudari, Romo, suster, saya kalau melihat para Romo, para pastor yang kalau dalam ibadat penyembuhan, ketika mereka datang dan menjamah umat yang sakit atau kerasukan setan, tiba-tiba umat jatuh begitu. Atau ketika mereka meletakkan tangan dan berdoa, semoga Tuhan menjamah engkau sembuhlah, atau semoga setan keluar darimu, tiba-tiba ada umat yang jatuh atau terpelanting begitu. Saya merasa, wow, luar biasa begitu. Saya ingin seperti Romo seperti itu. Jadi beberapa kali kalau misa lalu umat meminta untuk dijamah, saya berharap ketika saya mengangkat tangan begitu, ada yang bisa jatuh begitu. Tapi ya kurang lebih dari 2017 sampai sekarang jadi imam 6 tahun ini, belum pernah ada yang jatuh. Mungkin karena iman saya kurang kuat. Atau jangan-jangan saya adalah salah satu batu yang tidak dipakai sebenarnya, tapi ditabiskan saja untuk jadi imam. Suatu ketika saya mendengar sharing dari seorang Romo senior. Dia mengatakan, coba Lopez, kau sekali-sekali kalau kau mau mengalami sukacita itu, coba kau pakai monstran boleh. Jadi ketika engkau monstran, lalu letakkan saja di atas kepala itu, pasti ada sesuatu. Ya, suatu ketika saya buat seperti itu, dan perayaan Ekaristi selesai itu ada doa penyembuhan, seperti itu berjalan seperti biasa. Tapi kali ini saya pakai monstran itu. Jadi ketika pakai monstran, lalu saya jalan keliling umat begitu, lalu meletakkan di atas, ternyata tidak ada yang jatuh juga. Ya memang ada yang gementar, ada yang gementar gitu, ada yang merasa gementar begitu. Tapi saya yakin gementar bukan karena berkatnya, tapi karena monstrannya berat. Jadi ketika taruh di kepala, Romo cepat keluarkan Romo gitu. Tapi kan tidak bisa ungkapkan begitu, ada monstran, ada tubuh Kristus ini. Jadi pasti mereka goyang-goyang kepala begini, supaya saya merasa bahwa oh ya sudah terberkati ini, jadi cepat. Tapi ternyata mungkin monstrannya yang berat. Romo, suster, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Dalam hidup ini ada begitu banyak peristiwa yang membuat sehingga kita merasa diri kita itu
najis, kotor, tidak berguna, hampa. Ada begitu banyak pengalaman masa lalu. Sehingga kita merasa bahwa kita tidak layak untuk sebuah perjalanan rumah tangga ini, atau sebuah tugas perutusan ini, atau melanjutkan apa saja, atau kita merasa bahwa tidak layak untuk datang ke gereja untuk berjumpa dengan Tuhan karena masa-masa lalu kita. Saudara-saudari yang terkasih, kalau Yesus yang ada di monstran atau Yesus yang ada dalam diri seorang imam atau romo ketika mengangkatkan tangannya dan umat merasakan sebuah kekuatan yang dahsyat, mengalami pemulihan dan kesembuhan, Tuhan yang sama yang hari ini dia adalah batu penjuru itu, dia datang untuk Anda dan saya. Dia tidak ada di dalam monstran, di luar diri kita, di atas kepala kita, tapi dia ada bersatu dengan seluruh keberadaan kita. Melalui perayaan Ekaristi ini, kita menerima tubuh dan darah Kristus. Tubuh dan darah itu masuk melalui mulut kita yang najis ini, yang kotor ini. Dia masuk dan bersatu dengan seluruh keberadaan hidup kita, apapun itu. Jadi ketika orang mengalami sukacita, kesembuhan, mengalami berkat, ketika seorang imam meletakkan tangan di atasnya, atau meletakkan monstran di atasnya, maka seharusnya lebih dahsyat lagi ketika Yesus itu ada di dalam seluruh keberadaan kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Itu datang dari pihak Allah. Apa yang kita alami sebagai masa lalu, masa kelam, masa gelap, itu adalah batu-batu yang dibuang. Bahkan disepelekan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Bahkan suami, istri, anak-anak, sahabat, kenalan, teman-teman kita mungkin membuang kita. Tapi jangan takut. Kita telah menerima batu penjuru itu dalam setiap perayaan Ekaristi. Dia masuk dan dia menjadi tiang penjuru bagi kita. Untuk apa kita takut? Untuk apa kita takut dengan penolakan orang-orang yang ada di sekitar kita? Kalau dia yang adalah batu penjuru sudah tinggal bersama kita, untuk apa kita takut? Kita punya Yesus. Dia datang karena orang-orang yang terbuang seperti kita. Dia datang memberi diri untuk orang-orang yang terbuang seperti batu yang dibuang itu. Dia datang untuk mengangkat. Dia datang menyerahkan nyawa, menyerahkan segalanya karena dia cinta kau dan saya. Kita lanjutkan liturgi Ekaristi, bagian persiapan persembahan. Lagu persembahan nomor 228. Dan mohon disiapkan lagu kudus nomor 254. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Bawalah persembahanmu nanti ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa mengambil tanda cinta-Mu. Bawalah hati indah
Pada kesempatan ini kita berdoa bersama Ibu Maria Lim Jiat Ngo yang berusia 91 tahun, memohon rahmat dan berkat untuk hidupnya. Berdoa bersama Ibu Katarina Ninin Saleh yang akan melaksanakan tur rohani, semoga Tuhan memberkati. Dan berdoa bersama saya dan Romo Eman, mohon doa untuk semua umat, netizen, penonton yang sudah memberikan dari kekurangan dan kelebihan mereka untuk membantu kami, Komsos Keuskupan Amboina. Dan kita berdoa juga untuk para karyawan, pegawai, siapa saja yang setia membantu kerja di Samadhi ini. Semoga Tuhan memberkati hidup, keluarga, pribadi, dan perjalanan hidup mereka. Kita juga berdoa bagi umat, saudara-saudari yang saat ini secara live menulis doa dan permohonan mereka, dan kepada kita semua yang ada di kapel ini dalam doa-doa pribadi kita. Dan pada kesempatan ini juga secara khusus saya bersama dengan Bapak, adik kakak berdoa mohon keselamatan jiwa untuk istri mama kami yang hari ini tepat 1 tahun dipanggil oleh Tuhan. Semoga Tuhan menerimanya dalam keabadian surgawi. Kami mohon, doa kami ya Tuhan. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa pencipta alam semesta, berkatilah gerejamu melalui roti dan anggur ini yang akan menjadi tubuh dan darah Yesus Kristus, batu sendi yang harus kami pegang teguh, sebab dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Karena Engkau telah menetapkan bagi anak-anakmu masa khusus yang menyelamatkan untuk memulihkan kemurnian hati, supaya dengan hati yang bebas dari dorongan yang tidak teratur, mereka yang cenderung ke hal-hal yang bersifat sementara lebih menyatu pada hal-hal yang bersifat kekal. Sebab itu bersama semua malaikat dan para kudus kami memuji Dikau dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Kita bersatu dalam doa syukur agung yang kedua. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku.
Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Fransiskus, dan Uskup kami, Kardinal Ignatius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal, Bapak, Mama, suami, istri, anak-anak, adik kakak, orang-orang hebat yang pernah berjasa dalam hidup kami. Dengan harapan akan bangkit dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami, ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga pencampuran tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi bagi kami semua yang akan menyambutnya. Yang
Saudara-saudari terkasih, lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Dialah batu penjuru yang diutus Bapa untuk datang menebus dosa umat manusia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan Tuhan. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Kita bersatu dalam doa penutup. Marilah berdoa. Allah Bapa penguasa alam semesta, kami bersyukur atas penyelenggaraan-Mu terhadap kami berkat pengantaran putra-Mu terkasih yang telah sudi menjadi tebusan bagi kebebasan kami. Semoga kami selalu memuliakan nama-Mu sampai kami bersatu dalam kemuliaan-Mu yang abadi. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Terima kasih Romo Yus, para Romo yang ada di Samadhi ini, yang sudah mempercayakan kami untuk merayakan perayaan Ekaristi pada kesempatan ini, sekaligus menyapa para penonton, netizen, OKS yang semalam saweran. Jadi bukan hanya sebatas menyapa, tapi mendoakan. Moga-moga manis yang kami bawa dari Ambon bisa diperoleh oleh para netizen, umat yang sudah saweran, dan biarlah hitam kami bawa pulang. Sebelum kita mohon berkat Tuhan, Romo, Suster, Bapak Ibu, Saudara-saudari, kita semua manusia akan berada pada satu lembaran akhir dalam kehidupan. Siapapun kita, semua dari kita pasti akan berakhir pada sebuah lembaran akhir kehidupan ini. Maka sebelum sampai kepada lembaran akhir kehidupan itu, jalanilah hidup, tulis, ringkas, catatlah semua perjalanan hidup dengan percaya kepada Yesus bahwa Dia datang karena saya dan kau. Dia datang karena kita. Amin. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga kita semua dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus Tuhan. Amin. Lagu penutup 297.